Hai Sobat Penasaran! Balik lagi di channel yang siap bawain kisah nyata paling bikin geleng-geleng kepala, dari yang bikin tercengang sampai yang bikin dada sesak. Dan kali ini, kita bakal bahas sebuah kejadian yang bukan cuma viral, tapi juga menyisakan trauma mendalam bagi seorang perempuan muda. Lokasinya bukan tempat sembarangan. Sebuah rumah sakit besar di Bandung. Nama lengkapnya, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tempat yang selama ini dikenal sebagai salah satu rumah sakit rujukan terbaik di Indonesia. Tapi siapa sangka, di balik gedung megah dan reputasi medis yang kuat, ada cerita kelam yang mengusik rasa aman banyak orang. Kita mulai dari seorang perempuan muda, yang dalam cerita ini kita sebut aja Mbak Eva. Beberapa waktu lalu, Mbak Eva sedang berada di RSHS untuk menemani ayahnya yang tengah dirawat. Kondisi ayahnya menurun, dan seperti anak manapun di dunia, Mbak Eva nggak mau jauh dari ayahnya. Ia berjaga di rumah sakit, begadang, menjaga harapan bahwa sang ayah akan segera membaik. Sampai di satu titik, seorang pria muncul dengan pakaian dokter yang lengkap. Wibawanya luar biasa, dan percaya dirinya jelas banget. Namanya, kita sebut PAP. Seorang dokter muda yang ternyata sedang menjalani pendidikan spesialis alias residen. Usianya 31 tahun. Terlihat dewasa, kompeten, dan profesional. Saat itu dia datang dan menawarkan pemeriksaan tambahan. Katanya sih, seputar transfusi darah atau tes penunjang lainnya. Standar, katanya. Mbak FA, dalam kondisi lelah dan panik karena orang tuanya sakit, percaya. Karena siapa sih yang curiga sama dokter di rumah sakit? Bukankah mereka hadir untuk menyelamatkan? Tapi dari sini, semuanya mulai terasa aneh. Mbak FA diminta naik ke lantai 7 di salah satu gedung rumah sakit. Namanya Gedung MC Hase. Ruangan yang katanya digunakan untuk prosedur khusus wanita. PAP kemudian memintanya untuk berganti pakaian operasi. Sekilas, kelihatan formal. Tapi, ada perasaan nggak nyaman yang mulai tumbuh dalam hati Mbak Eva. Tapi seperti banyak dari kita, dia mencoba mengabaikannya. Mungkin ini prosedur standar, mungkin ini bagian dari protokol medis, tapi ternyata bukan. Karena setelah berganti pakaian, tanpa penjelasan yang jelas, Mbak F.A. dibius. Dibius hingga tak sadarkan diri. Bukan tidur biasa. Ini bukan sekadar mengantuk. Ini pingsan dalam kendali orang lain. Waktu berjalan. Hingga sekitar pukul 4 pagi, Mbak Eva terbangun. Rasa tidak nyaman langsung menyergap tubuhnya. Bingung, takut, syok. Tubuhnya terasa lain. Ruangan terasa asing. Pakaian sudah berbeda. Semua terasa seperti mimpi buruk yang pelan-pelan berubah jadi kenyataan. Dan saat itulah, Mbak Eva mengambil langkah berani, melaporkan kejadian tersebut. Bayangkan, dalam kondisi trauma, takut, bingung, dia tetap memilih untuk bersuara. Pihak kepolisian bertindak cepat. Tanggal 23 Maret 2025, Dr. PAP ditangkap. Tempat kejadiannya dipastikan, ruang tindakan khusus wanita di lantai 7, yang seharusnya jadi ruang steril dan profesional. Yang lebih mengejutkan lagi, PAP sempat mencoba mengakhiri hidupnya. Kemungkinan karena tekanan, rasa takut, dan mungkin juga sadar bahwa apa yang dia lakukan sudah tak bisa diperbaiki. Tapi hukum tetap harus berjalan, dan hidup harus bertanggung jawab. Pihak kampus tempat PAP menempuh pendidikan spesialis, yaitu Universitas Padjadjaran, UNPAD, langsung ambil sikap tegas. Gelar residen dicabut, dikeluarkan dari program pendidikan. Bukan cuma itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga ikut turun tangan. PAP dinyatakan dilarang mengikuti program spesialis seumur hidup. Artinya, seluruh cita-citanya sebagai dokter spesialis berakhir di sini. Karier yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan hari. Kasus ini langsung meledak, viral, trending. Semua orang ngerasa, kok bisa? Dokter seharusnya jadi pelindung. Rumah sakit seharusnya jadi tempat paling aman untuk orang yang sedang lemah.
Tapi kenyataan pahit ini membuka mata kita semua bahwa sistem pengawasan belum cukup kuat. Dan keberanian satu orang, seperti Mbak FA, bisa menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Bukan cuma soal hukuman, tapi soal kepercayaan yang dirusak. Kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis, rumah sakit, dan sistem. Sekarang, kita cuma bisa berharap. Semoga Mbak Eva segera pulih. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Semoga rumah sakit dan kampus kedokteran di seluruh Indonesia semakin memperketat pengawasan. Karena satu orang pelaku tidak boleh merusak nama baik ribuan dokter baik di luar sana. Dan kejadian seperti ini nggak boleh terulang. Kita semua berhak untuk merasa aman, dimanapun, kapanpun. Itulah kisah nyata dari balik jas putih yang menyisakan luka. Kalau kamu setuju bahwa keberanian seperti Mbak Eva harus dihargai, bantu sebarkan kisah ini. Klik like-nya, share ke orang-orang terdekatmu, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya. Dan ingat, kalau kamu merasa ada yang enggak beres, beranilah bicara, karena satu suara bisa menyelamatkan banyak nyawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay strong, stay aware.